Oke, terima kasih. Hai semuanya. Kita mulai dari pembahasan IISG hari ini ya. Yang jebol support ya. Haduh, aku ngarepnya minggu ini technical rebound sepertinya harapan tinggal harapan ya. Nah, ini nih kita lihat dari bulanan deh biar enak. Seperti biasa kita urut kalau lihat dari bulanan ya. Nah, bulanan ini sebenarnya dalam tempo yang jangka panjang sekali kita memang masih uptrend. Tapi 3 bulan ini penurunannya kan apa cukup lumayan gitu ya. Secara umum ini sebenarnya bikin tren IISG jadi lebih sehat gitu. Kita harapannya sekarang ditahan oleh MA60 di 7.000. Nanti kalau ada candle hijau kayak begini, nah ini harusnya jadi bagus kayak dulu nih di sini gitu kan ya, di sini gitu, sama di sini. Jadi ini view jangka panjangnya. Yang jadi masalah kita kalau trading itu hidup di jangka pendek, tidak di jangka panjang gitu ya. Jadi tetap aja dalam penantian ini, walaupun kita tahu, at least saya tahu bahwa ini adalah pergerakan yang sehat dari tren IHSG, tetap aja sakit perut gitu ya. Karena apa tetap saja goncangan-goncangan ini mempengaruhi portofolio kita. Nah, sekarang kita lihat di mingguan. Mingguan ini juga sama, hmm, apa MA60-nya mulai flat ya. Jadi mulai gejala sideway. Ini sideway yang gimana sih pantulannya belum datang-datang gitu ya. Ini sebenarnya sekarang posisi udah di support nih cukup kuat di 7.300. Kita lihat saja. Masa nggak mantul sih ya? Saya kesel banget masa nggak mantul gitu loh. Masa kita udah berapa hari ini? Hijau apa merah terus udah berapa hari? B1 dua dari 25 Februari. Udah mau kapan itu 25 Februari? Nah, lusa 2 minggu ya, 2 minggu dalam nestapa. Jadi ini ya memang faktanya begini gitu ya. Jadi ya nggak bisa diapain. Kita menunggu saja. Gitu sementara jangan terlalu agresif ke market. Terus sebentar. Nah, gini maksudnya ya. Jangan terlalu agresif ke market. Terus untuk konglo-konglo kayaknya sudah lupakanlah kalau menurut aku nih. Tadi aku bersih-bersih soalnya. Nih Dewa, kelihatan banget di mingguan sih. Dia gagal. Tuh ya, gagal mantul. Harapannya kan kemarin itu kita beli di sini kan mantul karena MA20-nya eh, ditahan MA20 gitu kan ternyata tidak mantul. Ini kalau udah kayak begini dia OTW MA60. MA60-nya di 300 gitu ya. Males banget nungguin kayak MA60 kayak begitu. Jadi aku sudah cut Dewa ini. Terus Bumi. Tadi aku cut-cutin semua Bumi sebenarnya belum kena sih stop lossnya cuma udah males aja Dewanya kayak begitu Bumi kayaknya nasibnya nggak bakal lama gitu kan. Jadi apa udah aku cut aja tadi. Ya, yang mau sesuai plan nggak apa-apa. Aku sih tadi udah cut duluan. Psikologinya sudah tidak sehat. Bumi aku cut. Terus beef. Ini ARB pula ya. ARB ngasih di hari ini? Enggak. 10 menit. 10 minus 10%. Nih. Ini juga aku cut si beef ya. Bye. Oke, jadi kelihatan sekali ini ngikutin nasibnya PTRO. PTRO juga begini kan? Ya, ditahan MA60, terus akhirnya jebol. Sekarang tambah buruk. Kita lihat PTRO. Nah, walaupun ini hijau, menurutku tidak berarti sih hijaunya ya. Udah break MA60 mah udah break aja gitu. Tetap aja mengesalkan gitu ya. eh ya, berarti maksud aku kemarin itu kan ingat nggak 2 minggu yang lalu aku bilang bahwa banyak saham-saham yang konstruksinya sama gitu ya. Waktu itu lagi di sini datanya nih. Gitu. Kita menunggu minggu depan akhirnya nongol lah si candle hijau ini kan. Terus kita excited jangan-jangan kayaknya akan melanjutkan maksudnya sudah koreksi terus dia bakal mantul ke atas. Ternyata kan tidak mantul, malah jebol ke bawah gitu ya. Nah, kalau udah kayak begini berarti soalnya ini di mingguan aja udah jebol gitu ya, berarti udah serius kalau menurut aku. Secara konstruksi harga, dia sudah terus bikin lower low. Kalau kita lihat di mingguan, sorry, di bulanan, PTRO juga 3 bulan terakhir tuh ya, terus menerus membentuk lower low, jadi turun terus ke bawah. Ini kalau lagi kayak begini, didiemin aja, jangan dibeli dulu. Ya, sampai dia menunjukkan tanda-tanda pantulan, misalnya kayak begini.
candle hijau kayak begini. Kalau nunggunya udah di bulanan, teman-teman, nunggu konfirmasinya itu berarti penurunan ini serius gitu ya. Kalau aku nggak aku tungguin yang kayak begini. Kalau masih weekly kadang masih aku tungguin gitu ya. Daily jelas aku tungguin. Tapi kalau udah di bulanan, nunggu ada candle pantulan berarti lagi nggak bagus buat dibeli. Biasanya ya tetap dilihat sekali-kali tapi nggak diarep-arep gitu ya. Karena apa waktunya bisa panjang sekali. Sekarang aku sisa MBSS di portofolio pribadi apa publikku itu. MBSS entahlah apa besok juga aku cut loss ya nggak tahu. Ya, tapi cut loss belum kena. Nah, masih ditahan MA 60 jadi masih aku biarin. Tapi ya kalau memang harus cut loss aku sudah tidak berat hati pokoknya cut loss. Karena sebenarnya aku udah ngelihat tanda-tanda yang bagus ya di market misalnya. Kemarin ada yang nonton VT ku, aku rajin update VT sekarang. Jadi kalau live kayak begini sering aku cut-cutin biar jadi VT gitu ya. Nih, eh apa? Koreksinya udah cakep si siapa energi. Kemarin kan kita ngarep dia ke MA 60 kan? Sorry, ke MA 20. Ya, koreksi. Ini udah koreksi. Ke MA 20 pas, ini support kuat di 1600 ya. Tuh, tinggal nunggu apakah dia ada candle pantulan atau enggak. Tolong, sekarang aku mau lebih disiplin nunggu candle pantulan, harus bagus candlenya. Kemarin INKP, aku masuk candlenya nggak terlalu bagus kan? Nih, waktu INKP, aku masuk, ini juga aku cut loss nih. Ya, aku masuk pas candlenya ini. Hijau begini, nggak bagus bodinya gitu ya. Akhirnya apa aku cut loss juga hari ini. Ya, jadi sekarang kita nunggu candle candle pantulannya harus cakep, harus bulat begini, bodinya harus gede gitu. Kalau nggak jangan masuk ya. Ini aku juga masuk pegas apa kabar nih? Ya ini Pak, kayaknya gara-gara kemarin ini ya pada bilang laporan keuangannya jelek gitu ya si Pegas. Aku belum cut loss lagi si Pegas nggak nyadar. Ya udahlah nantilah di apa eh, energi masih ngarep naik gitu ya. Nggak apa-apa. Paling yang jelas konglonya udah diberes-beres, udah di sisa MBSS 1. Jadi apa eh mari kita lebih berhati-hati sekarang karena ISG-nya belum menunjukkan penguatan, oke? STAA bentar, auto. Nah, STAA ya ini oke lah mingguannya. Lagi zaman kayak gini Kak, ini kayaknya kita punya planning STA juga nggak sih? Bentar aku lihat. Kayaknya STA ada ya tanggal 26 Januari. Stop loss kena ini, ya. Terus kita belum bikin plan lagi. Ya, nantilah. Saya lagi galau, males bikin plan. STAA SLN. Sebenarnya ini iya sih, ini menarik, tapi lagi kayak beginilah Kak, nungguin EMA 60 di sini ntar turun lagi leh. Males. Ya, lagi kayak begini nih soalnya kemarin yang nanggung-nanggung gini kan kita hindarin ya, apalagi ISG-nya malah break support, saya males lah. Ya, nunggu-nunggu yang kayak begini, aku skip aja. Lagi trauma, lagi trauma. Nih yang kayaknya cakep ini nih, Wim masih aku pegang kayaknya apa cakep ya. eh di tengah badai dia masih ijo-ijo gini. Ya ini nanti pelipur lara lah ya, moga-moga. Ini Wim. Tadi aku lihat juga harta kayaknya cakep nih. Nih ya, mantul di MA. Apa nunggu besok lah harta ya. Kalau ada seperti biasa kita nunggu candle cakep. Kalau ada candle begini, bodinya cakep di MA 60 gitu kayaknya menarik si siapa? Harta ini. Biar kayak ini loh sebelumnya di Januari 2026. Ya, begitulah. Kalau padi gimana? Padi tuh aku nggak suka ya. Jadi hindarin yang habis gorengan-gorengan gini teman-teman. Ya, gorengan yang sebelumnya yang polanya udah kelihatan gitu kan. Sebelumnya nggak liquid gitu ya. Terus ini dibikin liquid per apa per Desember. Seperti biasa kita punya filter 3 bulan bagus likuiditasnya. Desember, Januari, Februari. Sebenarnya Maret ini bisa dianalisa karena udah masuk 3 hari apa 3 bulan liquid. Tapi itu pun si padi ini likuiditasnya juga 3 bulan ini sebenarnya nggak stabil-stabil banget. Nih kalau kita lihat di sini, ya, dia tetap ada gap-gapnya gitu loh.
Dengan keadaan IISG kayak begini menurutku aku males deh ya apa beli-beli saham kayak begini. Ya, kita nunggu yang lebih firm aja gitu ya, yang saham-saham yang masuk indeks-indeks yang jelas gitu ya. Kayak yang kemarin aku sebutin apa Elsa, MEDC, Tekim. Tekim apa kabar Tekim? Aku sih ngarep dia turun. Harusnya turun. Nah, ini udah lebih bagus ya turun ke sini. Tapi ke MA60 dong. Lagi trauma di sini tuh lebih bagus kayaknya. Kita tunggu besok lah Tekim sama Harta ini gimana. Tapi ini jauh lebih bagus daripada beli kayak padi tadi ya. Energi apa atau Elsa? Dua-duanya cakep sih. Tinggal nunggu aja yang entry-nya bagus yang mana. Ini Elsa masih belum ada entry yang bagus ya. MEDC juga. Kayaknya aku akan yes, MDC 1690 guys. Ya, nunggu candle hijau. Oke, nunggu candle hijau. Sabar. Ini aku kemarin ngarep 1650 dipikir nggak dikasih ini udah 1690 ya. Jadi kita wait and see. ISG lagi kayak begini santai dulu. Saya nggak tahu apakah akan masuk market lagi sebelum Lebaran atau nunggu Lebaran selesai gitu. Jadi yang jelas saya ponglo sama pergoreng-goreng saham iplik-iplik aku cut semua mau konsen ke yang align sama situasi perang sekarang. Jadi sektor energi sama sektor basic material gitu. Jadi itu pun masuknya hati-hati gitu ya karena aku habis banyak cut loss turun berapa modalku drawdown yang namanya drawdown tuh jadi modal kita turun gitu ya drawdown 10% kayaknya ada mungkin 15% nanti kalau sudah clear semua belum aku lihat semua gitu ya jadi maksudnya cukup dalam jadi secara psikologi aku mau tenangin dulu gitu kan Eh, nanti balik lagi aku tahu tapi balik lagi itunya kalau sayanya tenang kalau sayanya gedabrut ya nanti tambah gedabrut gitu ya bersih-bersih maksudnya gimana di cut loss. Ya, Kak Roy di cut loss. Tadi aku cut loss banyak banget belum aku updatein di telenya apa ini aftershock. Jadi nanti aku update berkala lah gitu ya. Nanti aku update ke depannya. Paling besok atau nanti malam gitu ya. Oke, oke, aku juga banyak sel Kak. Ampun, tadi coba beli STAA. Kak Kozi sebenarnya tadi STA lumayan kalau udah beli ya sudah nanti TP di sesuai plan TP di berapa sok aja. Kok rada kecil suaranya apa iya rada kecil udah 100% sih di aku tapi kali lagi batuk dan hari ini tidak puasa harus aku semangat ya tidak puasa tapi karena habis cut loss tidak semangat nih Kak Sanjaya Antam jadi maksudnya teman-teman kurangi dulu posisi untuk saham-saham yang iplik-iplik gitu ya saham kayak BP kayak ya saham-saham yang fundamentalnya tidak kuat gitu ya, yang padi, yellow, yang kayak gitu-gitu tuh dikurangin dulu. Ya kalau bisa sih, kalau aku sih aku cut semuanya gitu ya, karena terbukti lebih banyak pusingnya daripada cuannya gitu ya. Kecuali ISG lagi bagus sekali nih, ISG-nya lagi buluk, jadi aku mau konsen ke saham-saham yang ada di indeks gitu ya. Misalnya indeks LQ45, indeks JII, YI 70, Kompas 30, yang kayak gitu-gitulah, Kompas 100 gitu. Jadi maksudnya kalau saham yang ada di indeks itu satu market capnya lumayan, terus kedua likuiditasnya biasanya cukup baik, gitu ya. Itu kenapa dimasukin indeks. Jarang saham-saham yang iplik-iplik nggak jelas gitu dimasukin ke indeks, gitu ya. Jadi biar lebih apa lebih lebih tenang aja. Dan biasanya juga lebih stabil. Bufa tadi pagi menolak ARB. Dapat AVG 19 sekarang close 10.50 Mbak. Ya sok aja. Kalau aku sih lebih menyarankan Bufa ini di skip dulu Kak. Ya. Karena urusan right issue dan segala macem. Aku tidak suka saham-saham yang lagi right issue kayak begitu. Karena kita nggak tahu bagaimana respon dia di market nanti abis right issue gitu ya. Jadi aku males. 19 Februari nggak sih Kak? Kayak kita udah tutup deh Kak 19 Februari. Trading terakhir tuh 17. Abis gitu kita libur lebaran. Apalagi nih. Sami Bliki-Bliki kehilangan marwahnya betul. Sami Bliki-Bliki kehilangan marwahnya malesin banget kan. Aku lagi kesel lah pokoknya. Kenapa minyak dunia naik saham peroilan lesu di bursa? Ya karena jadi gini kalau beli saham jangan terlalu eh nih, aku mau gedein hai. Rada-rada flu lah ya. Jadi gini, perkara kenapa minyak dunia naik tapi peroilan lesu di bursa. Jangan membeli saham itu parameternya hanya
harga komoditas misalnya ya, dalam hal ini misalnya, emas sorry, oil ya, minyak, harus tetap masuknya itu harus tetap ngelihat, grafik si sahamnya itu, individual stoknya itu, gitu. Jadi biarkan nanti momen internasional yang kayak misalnya, perang gitu kan, harga minyak naik dan segala macam itu jadi booster posisi kita. Tapi pada saat masuk itu harus, ngelihat posisi dari chart itu sendiri. Jadi kayak sekarang saya lagi ngincer MEDC, ELSA gitu ya, itu yang dilihat chartnya energi, itu kan semuanya sebenarnya saham-saham yang align sama suasana minyak sekarang. Tapi saya belum masuk, kenapa? Karena nunggu konfirmasi di grafiknya. Gitu. Saya masih percaya karena harga emasnya, harga minyaknya naik gitu ya. Nanti itu saham-saham itu juga akan naik. Tapi bukan berarti harga minyaknya sekarang naik, belinya sekarang gitu ya. Jadi momennya tetap harus ngelihat chartnya gitu. Aku harap bisa dimengerti. Itu berlaku untuk semua, untuk batu bara. Kayak misalnya batu bara sekarang, kan pada naik tuh semua PTBA, ITMG, itu bukan berarti harus dikejar ya. Kayak PTBA itu 3.000-nya resisten, harusnya nanti koreksi. Ya, ITMG juga gitu, 28.000 kayaknya ininya apa resistennya. Nanti coba dilihat gitu ya. Jadi intinya adalah tetap harus lihat parameter utama harus chart dari eh, sahamnya itu gitu ya. Jangan cuma harga minyak dunianya atau minyak komoditasnya. Aku harap mudah dimengerti ya. INKP stop loss Kak, iya aku juga stop loss tadi. Energi gimana Kak? Masih nunggu. Nunggu besok coba ada candle konfirmasi apa enggak. Jadi Elsa udah mulai bagus semua ini harganya di range yang aku pengen gitu ya. MEDC, Elsa sama energi. Tapi belum ada candle konfirmasinya. Aku nunggu candle konfirmasi yang bagus. Kemarin INKP udah asumsi itu bagus ada candle hijau dikit tipis-tipis gitu ya. Nggak terlalu gede bodinya aku hajar ternyata cut loss kan. Kasihan deh gue gitu ya. Jadi harus itu tadi utamanya harus ngelihat grafik sahamnya ya. Apalagi nih kaki. Kayaknya nggak cakep deh kaki. Nih ya kaki hati-hati ya. Dia kalau lagi nggak ada likuiditas bisa nol nih di 50 begini. Diperhatikan saham-saham kayak begini nih bisa bahaya. Jadi kalau kita masuk dan nggak berani stop loss gitu ya, yang tukang ngarep-ngarep nih kayak begini, ini bahaya kayak begini. Hati-hati, perhatikan yang likuiditasnya seperti ini. Itu berpotensi kalau sponsornya yang menggerakkan saham ini hilang, ya dia jadi 50 begitu lagi. Ya, jadi hati-hati. Oke, kakinya begini. Sebenarnya ini bisa sih, Kak. Masuk ya. Tapi ISG lagi kayak gini aku nggak berani, Kak. Ya. Ini aja jebol support sebenarnya bisa dibikin begini nih bisa. Ya. Kalau ISG-nya lagi uptrend mungkin aku berani hajar kayak begini. Asumsi sudah mantul di MA20 ya. Gak di sini nih MA20-nya. Sudah masuk area MA20 terus mantul gitu. Bisa diasumsikan seperti itu. Tapi ISG-nya lagi kayak gini, aku lebih milih santai-santai aja. Kalau tidak bagus sekali setupnya aku nggak masuk. Ya. Oasa sama Hil Mbak. Mamang makasih, hai. Mamang sering datang kayaknya aku ngeh ininya. Mbak Im juga sering datang yang nanya kaki, makasih Kak. Ayo kita lihat Hil. Apakah Hil ini akan menyembuhkan seperti namanya? Sepertinya berat. Mana. Nah, nih, Hil ini lebih cenderung sideway ya di bulanannya. Jadi ini lagi di support resistennya di 16.12. Mhm. Nih kayak begini, mungkin nunggu ada candle bagus Kak di mingguannya gitu ya. Kalau ada candle hijau di sini, mungkin bisa masuk untuk hill ini. Harus bagus bodinya ya, menunjukkan buying powernya kuat gitu. Jangan cuma hijau. Ini kan dua minggu ini juga hijau tapi hijau tipis-tipis indecision gitu kayak apa? Sebenarnya candle candle bingung gitu ya. Eh, apa? eh, Daya beli dan daya jualnya kayak hampir sama gitu. Dihindari dulu aja. Please harus lebih konservatif IHSG-nya lagi kayak gini ya untuk menghindari kerugian-kerugian yang tidak perlu. Oasa, Oasa kayaknya berat nih. Nih ya. Oasa sebentar. Mau hapus-hapus. Nah, Oasa ini
lagi wait and see, Kak. Dia ada di MA 20 bulanan, ya. Apakah dia bakal tembus ke bawah? Nggak tahu. Nih, masih kayak begini menurut aku ini posisi-posisi bahaya sih, ya. Ditunggu aja, ditunggu aja, Kak. Kalau aku nggak berani. Lagi kayak begini tuh harus banyak nunggunya, ya. Market lagi kayak begini. Kadang kesabaran kita tuh diuji. Jadi gini, teman-teman, kalau gimana ngomongnya ya? Pembukaannya gimana biar enak, bentar-bentar aku mikir dulu. Kita sering mikir kalau di market itu makin banyak trading, terus nanti makin banyak cuan. Padahal itu belum tentu. Yang harus kita eh, yang harus kita prioritaskan itu adalah high quality trading gitu ya. Trading dengan setup yang baik. Apalagi ISG-nya lagi jelek kayak sekarang. Gitu. Jadi kalau mengevaluasi trading kita gitu, ya, maksud kinerja trading itu nggak bisa dari satu dua trade yang dilakukan. Kita harus melihat itu sekumpulan gitu, dan sekumpulannya itu kalau bisa yang berkualitas. Jadi paling gampang sebenarnya kalau secara profesional itu kita ngelihat kinerja trading itu per quarter lalu nanti per tahun gitu kan. Saya biasanya karena saya tipenya konservatif dan tidak terlalu agresif, biasanya saya lebih fokus ke tahunan gitu ya. Jadi kayak sekarang nih misalnya ISG lagi baik, itu boleh kita memutuskan untuk tidak trading karena misalnya oh lagi ngeselin ISG-nya males gue, itu bisa gitu ya. Apalagi kalau yang uangnya gede-gede gitu ya, yang sultan-sultan di atas 100 juta harus lebih konservatif dan hati-hati. Itu kenapa lucunya kalau trader uangnya lebih banyak biasanya dia lebih hati-hati daripada trader yang uangnya sedikit gitu ya. Mungkin karena yang dipertaruhkan kan besar. Jadi akhirnya membentuk sikap mental kita gitu. Jadi kayak misalnya sekarang nih IISG lagi butut, lagi break support lagi gitu kan. Kita lagi nunggu pantulan dan belum ada technical rebound sama sekali. Kalau yang mau memutuskan nggak trading, boleh. Dengan asumsi bukan portofolio kalian di abandon gitu ya, ya udahlah nanti gue lihat lagi. Jangan begitu. Kalau sudah masuk ada posisi tetap harus diliatin per posisinya itu. Kalau misalnya stop loss kena ya di stop loss, dieksekusi dengan baik. Tapi untuk misalnya masuk lagi ke market untuk belinya, itu kalian bisa tunda. Misalnya nantilah tunda, tunggu market lebih tenang, atau tunda nanti nunggu psikologi saya lebih enak gitu misalnya karena habis cut loss misalnya begitu. Itu boleh, terserah masing-masing harus mengukur sendiri. Tapi jadikan itu bagian dari strategi trading kita. Kira-kira begitu ya. Masuk pegas sama Esa hari Kamis sampai sekarang minus padahal niatnya BSJP. BSJP itu nggak tahu sih, kalau aku tuh nggak percaya Kak apa ke konteks BSJP itu ya. Apalagi untuk newbie, apalagi kakaknya nggak bisa analisa misalnya gitu. Karena apa ya, absurd aja gitu loh. Biasanya itu buat kayak senang-senang aja, yang senang BSJP, scalping kayak gitu tuh yang senang tuh ininya sekuritasnya ya, karena transaksi kita jadi banyak. Tapi kalau kita fokusnya ke high quality trading itu ya gitu deh, nyari, nyari setup yang bagus itu susah gitu ya. Apalagi marketnya lagi kayak gini, itu cobaan banget. Esa, lihat nggak Esa? Jadi besok merah lagi nih, nggak tahu Kak kalau itu sih. Jadi besok merah atau hijau tuh nggak ada yang tahu, ya. Kita tuh hanya melihat kecenderungan pergerakan sebuah saham. Dan sekarang ini kita masih nunggu technical rebound yang belum kelihatan technical reboundnya. Esa itu kakaknya nanya nggak sih sama aku yang masuk Esa tadi Kak Sela? Ya, Esa tuh nggak boleh masuk di sini Kak. Di 700-an itu jelek. Ya, nggak boleh masuk. Kalau mau masuk ESA tuh di garis hitam nih, yang aku garis ini. Area-area 650-an. Ya, itu lebih menarik karena ESA sudah dari Maret 2025 patuh sama trendline yang hitam ini. Ya, jadi kalau mau masuk harus nunggu di sini. Nih ada candle hijau di sini tuh bisa masuk. Ya, kalau ini justru di sini nih tempat jual kalau mau main cepat ESA itu ya. Oh, bentar, nggak kelihatan. Nih, aku ulangin. Jadi untuk masuk ESA itu Kak, itu harus di garis hitam yang ini. Karena sudah dari April 2025 dari sini ya. Nah itu dia mengikuti. Jadi support. Supportnya miring gitu ya. Jadi bentuknya trendline yang hitam itu. Ya kalau masuknya, kalau kakak masuknya di yang garis hitam, apa yang di buletin ini adalah sebenarnya tempat jual Kak, bukan tempat beli. Ya, jadi perlunya membaca grafik tuh begitu biar apa biar ancer-ancernya pas gitu ya. Itu aja kadang namanya market sering aja digocek kayak sekarang kan gitu ya. Jadi tapi paling nggak mending kalau punya pegangan. Kalau nggak clueless sama sekali nggak punya pegangan itu bisa berbahaya.
Oke, jadi untuk ESA area masuknya aku rasa di 650-an ya, di bawah sini. Wasa kejam udah keburu minus 40% dilepas atau gimana ya, Kak? Wasa ini 40% gede, masuknya aja ke pasti Kakak masuk ke ketinggian. Ke mungkin di 600 kah masuknya? 40% mungkin di 400-an ya, 500 sekitar itu. Itu tempat jual, Kak. Ya, aduh susah deh kalau belinya nggak banyak tega cut loss aja. Ya, yang jadi masalah itu kalau belinya banyak ya. Jadi akhirnya eh nggak berani cut loss kan biasanya kalau belinya banyak. Jadi teman-teman kalau beli saham terus nggak berani cut loss gitu ya, itu berarti belinya kebanyakan. Harus di apa harus di apa dianalisa lagi. Kitanya harus belajar lagi gitu ya. Kena mental saya Kak udah stop loss terus nggak ngotak bursa nggak bisa dianalisa. Sebenarnya bisa Kak dianalisa ya. Cuma kitanya kadang yang terlalu terburu-buru gitu. Apalagi kalau habis cut loss langsung pengen beli lagi gitu ya. Jadi sebenarnya bursa ini seperti yang aku bilang tadi di awal gitu ya. Bursa ini sebenarnya dalam jangka panjang ini bagus 3 bulan ini koreksi. Memang kita butuh koreksi seperti itu gitu ya. Nih, ini ngomong jangka panjang nih data dari kayak 2016 gitu, 2014. Jadi harus ngelihat datanya secara keseluruhan ya. Hanya karena kita nggak suka keadaan market sekarang, termasuk saya nggak suka habis cut loss banyak banget kan. Itu bukan berarti ISG sampah gitu ya. Itu kita aja yang antisipasinya salah gitu ya sama market sekarang karena lagi koreksi kayak begini. Ya. Jadi jangan jangan nafsu dulu gitu ya, tenang dulu santai-santai. Kalau menurutku IISG akan membaik kalau ada candle hijau di sini gitu. Selama itu belum ada berarti kita masih kayak ya keadaan siaga satu lah kalau kalau di kehidupan nyata gitu ya. Kalau lagi siaga satu kayak begini kan kitanya nggak boleh sembrono gitu ya. Jadi milih saham hati-hati. Kalau bisa resikonya dikecilin, belinya lebih sedikit gitu ya. Ada banyak hal yang bisa di-adjust, yang bisa bukan dimanipulasi sih, ya, disesuaikan dengan keadaan market sekarang. Gitu. Sayangnya sekarang kalau newbie kan kebanyakan masuk main hajar aja, misalnya masuk eh, cacing-cacing naga-naga gitu kan ya, masukin satu saham nanti terus gimana. Itu yang sebenarnya kayak begitu bikin bikin attitude kayak gitu tuh bikin kita jadi mudah terlimbas gitu ya di mekanisme market yang kayak sekarang. Ke Antam sudah tembus di bawah 4.000, apakah layak beli? Ya nih Antam nih, aku kesel banget nggak aku beli di 4.000. TP-nya tuh di 4660. Terus dia kemarin cuma naik ke 4610. Nih waktu di sini kan nggak aku jual ya. Terus akhirnya dia minus, sekarang malah jadi minus tipis, sebel deh. Antam ini lihat besok Kak, kalau besok ada candle hijau gini mungkin bisa masuk ya. Ini emas, nih emas juga kayaknya bisa masuk teman-teman. Hari ini hijau. Nih, pas mantul di MA20. Aku nggak tahu lah nih, lagi galau-galau begini masuk nggak ya, Mas? Mungkin nunggu besok lah, ya. Harta ini juga. Tadi aku pas lagi lihat-lihat, nih mungkin aku besok lihat harta ada candle hijau begini nggak? Kalau ada mungkin aku tertarik, gitu ya. Jadi balik lagi, bukan seluruh IISG jelek, gitu ya. Kita harus melihat, harus dengan tenang mencari sektor mana yang masih bisa dipakai untuk nyari cuan, gitu ya. Dan menurutku sektor energi dan basic material, gitu. Jadi yang jelek itu kebanyakan karena megangnya konglo gitu kan sama saham-saham iplik-iplik yang kayak pipi apalagi Yellow, Pipa yang kayak gitu udah sahamnya iplik-iplik nggak mau cut loss nah itu masalah CSIS ya jadi sekarang kusarankan lebih concern ke saham-saham yang masuk di indeks Kompas 30, Kompas 100, JII, JII 70, LQ45 gitu. Coba fokus ke saham-saham itu. Jangan tanya sahamnya apa. Ada ChatGPT, ada Google segala dicari sahamnya apa, gitu ya. Kalau apa kayak LQ45 kalau di sekuritasku sih kayak di RHB itu ada lambangnya L gitu ya. Jadi oh itu berarti masuk LQ45 gitu. Tapi intinya adalah carilah. Sekarang ChatGPT kan gampang nyari info-info begitu. Kak, Kak Anggi, Bumi dan Dewa, Kakak udah CL, udah. eh udah di cut loss tadi hari ini. RMKE juga saya cut loss minggu lalu. Ya, masih belum bagus Kak RMKE hari ini menurut aku.
Udahlah, lupakanlah ini, lupakan. RMKE ke 2000 paling. Ya ke sini, MA 60-nya. Tunggu aja. GTS sih gimana, Kak? AVG 304 jelek banget secara teknikal ya. Kalau sudah tahu jelek ya lakukan sesuatu, Kak, ya. Kalau tahu secara teknikalnya jelek gitu, jangan dibiarin saja. 304 itu nih, itu rekomen aku kemarin tuh 304 kan belinya ya. Stop loss kita di 213. Execute aja kalau kena. Kalau saya memang ada yang kayak Bumi sama Beef itu tadi kayaknya SL-nya belum kena, saya udah cut loss karena memang mau bersih-bersih konglo. Udah diniatin gitu ya. Apa nih BPCA gimana Kak? Minus 40 hold atau CL? BBCA itu emang belum menarik Kak, gitu ya buat masuk. Ini agak agak menyedihkan sih ya. Maksudnya sahamnya kan sebenarnya bagus secara fundamental, tapi BBCA itu sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda membaik gitu ya. Ini menuju 6.500 kalau kataku, ya. Udah tinggal jatuhnya doang nih gitu loh. Karena supportnya terakhir tuh di sini nih 7.500 dan itu udah jebol dari Februari kemarin gitu loh. Dan ya aku tahu ini saham kesukaan banyak orang termasuk saham kesukaan saya sebenarnya. Tapi entry pointnya nggak dapet gitu ya, nggak ada. Kemarin saya sempat bikin apa rekomen BBNI juga jebol kan. Nih kemarin sebentar, udah dihapus kayaknya ya. Pokoknya stop loss kemarin di sini lah. Sekarang kita kena stop lossnya kemarin. Jadi ya udah. Jadi emang apa belum ada yang menarik lah banking ini masih kalau saya sih masih nyari yang lain. Jangan maksain masuk. Nih sekalian coba ya. Aku kayaknya belum pernah ngelihat ngajak teman-teman ngelihat ini ya, sektor. Jadi sektor di IASG itu teman-teman itu nih. Tuh ya, IDX Energi, IDX Finance, IDX Health itu bisa dilihat trennya gitu ya. Jadi paling salah satu cara mencari saham yang oke buat trading itu kita nyari dari sektornya. Pilihlah sektor yang lagi bagus, nanti kita pilih saham yang ada di sektor itu. Mari kita lihat misalnya sektor finansial. Dari bulanan, bulanannya aja IDX Finansial nih gimana? Ayo dong, ngambek dia ya. Nah, ya di bulanan IDX Finansial itu sideways ya, kira-kira di sini. Nah, itu range-nya dari 1360 sampai 1550-an. Ini kalau lagi kayak begini berarti ya jangan ngarepin saham-saham di finance bagus kan gitu loh sektor IK. Jadi ini adalah gabungan dari pergerakan semua yang masuk di sektor finance ini kira-kira pergerakannya semua begini gitu ya. Ini lebih mirip pergerakannya saham BMRI sama BRI kan ya. Jadi mungkin nanti kalau ada candle hijau di sini bisa dilihat lagi apakah ada saham lain yang di banking maksudnya yang bagus. Gitu. Jadi kita bisa lihat, mari kita lihat energi. Aku penasaran. Karena kan kita mau rada-rada fokus ke energi nih. Ayo, ayo, mana energinya? Nah, ini energi nih. Uptrend ya. Uptrend dengan rada-rada deg-degan. Ya, sama aja dia lagi nunggu ini nih ya. Supportnya di mana 3.800-an. Apakah mantul atau enggak? Si IDX energi ini. Terus apa lagi? Basic material. IDX basic. Ya, ini. Mana-mana, ayo. Nah, ini ya, IDX Material koreksi mingguannya sama ada di support juga. Bentuknya apa mirip-mirip sama IDX Energi ya, chartnya. Ini sekarang lagi di support. Kita nunggu apakah ada candle bagus nanti di dekat support sini. Kayaknya saya masuknya nanti deh nungguin support apa IDX-nya bagus, IDX apa sektornya bagus. Nah, jadi kira-kira gitu ya, banyak yang bisa dieksplor sebenarnya teman-teman. Makanya ayo belajar analisa, jangan apa, biar nggak drama gitu ya. Om belajar analisa aja kadang masih drama ya. Coba bukan drama sih, tapi
apa, kan analisa terus menghasilkan keputusan. Nah, pada saat keputusan itu diambil kadang menyakitkan gitu ya, karena ya gimana wong apa, sebuah keputusan investasi kan kadang kita harus mengambil keputusan terbaik dari yang buruk. Ini FUTR Kak Gizi, ya, katanya, Broksum full foreign. Udah dibilang aku nggak ngeliatin Broksum ya, tapi kita lihat secara teknikal. Nah, ini juga FUTR di bulanannya, koreksi, dan ini sebenarnya koreksi sehat. Emang harus koreksi, karena dari kemarin udah hijau terus itu nggak sehat banget, gitu ya. Yang jadi masalah belum ngelihat ada tanda-tanda mantul, gitu ya, masih terus bikin lower low terus gitu, belum ada hijaunya di sini. Aku kalau bulanannya masih kayak gitu males Kak masuk, biarin aja lah. Nungguin aja gitu ya. Ah, itu bulanan. Nah, lihat mingguannya. Mingguannya juga sama. Baru kemarin jebol. Ya, baru minggu lalu ini jebol resisten. Ini nih jebol ini teman-teman, ini penting jebol ini. Bentar, saya gedein. Nih ya. Jebol ini nih penting teman-teman ya. Nih. Ini jebolnya jebol MA60 ya kan? Terus jebol ini ada support mingguan juga kan di sini. Nih, begini. Jadi ini penting banget ini jebol kemarin itu. Ya, jangan terlalu yang hari ini Broksong bla bla bla. Kalau aku sih nggak terlalu percaya dengan setup yang kayak begini. Plus FUTR ini bagian dari saham yang apa gorengan kan. FUTR ini bukan saham terkenal tadinya. Coba. Nah, tuh kan kelihatan. Nih, ya. FUTR ini masuk dari list saham-saham yang harus dihindari. Nih, ya, likuiditasnya jelek. Jadi maksudnya tadinya itu ini saham nggak, memang ini saham likuiditasnya tidak stabil gitu ya. Yang aku bilang saham iplik-iplik, saham gorengan, kita hindari dulu, itu termasuk FUTR gitu ya. Jadi udah, Pak fokus ke saham-saham yang secara kualitas lebih bagus. Balik lagi saham yang masuk indeks-indeks di bursa kita gitu ya. Indeks LQ45, indeks JII, JII 70, JII, ya JII secara umum JII 30 sih ya. Pokoknya begitu. JSMR, Kak, mau mudik, apakah menarik untuk masuk sekarang? Nih, gedein-gedein. Ini juga jangan jangan masuk saham karena ngelihat momen di kehidupan kita. Contohnya Kak, maksudnya Kak gitu kan. Misal sekarang lagi lebaran, gitu kan mau lebaran, mau apa puasa mau lebaran. Apakah saham-saham retail pasti naik? Enggak juga kan, gitu ya. Lihat aja apa Unilever segala macam itu kan tetap aja kalau yang lagi koreksi mah koreksi, apalagi bursanya lagi kayak sekarang. Gitu kan. Terus kayak pertanyaan, apakah kita mau mudik sekarang bagus beli jasa apa mau beli jasa marga gitu ya, JSMR. Itu nggak ada hubungannya ya, jangan jangan terlalu dikait-kaitkan hal kayak gitu. Itu setiap tahun ada sih pertanyaan kayak gitu. Saya tahu waktu saya newbie juga begitu. Banyak orang bilang, kalau mau ada momen lebaran terus nanti kita beli yang berkaitan dengan emiten yang berkaitan dengan kebutuhan lebaran dan segala macam. Tapi berdasarkan pengalaman saya, bahkan saya bikin tesis, itu nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi pada saat membuat keputusan investasi itu harus sesuatu yang real. Yang real itu adalah dua, laporan keuangan sama chart. Tinggal kalian senang yang mana. Kebetulan saya senangnya chart, jadi technical analysis gitu ya. Karena misalnya gini, dari misalnya jasa marga wis, oke orang pada mudik, hepeng naik kan, revenue mereka naik. Apakah revenue-nya itu langsung kelihatan di harga saham? Kan enggak, gitu ya. Revenue-nya itu kita akan tahu naik kalau memang naik karena bagaimanapun kan revenue itu nanti bukan dari lebaran doang, tapi kinerja dia selama misalnya kuartal 1. Kita akan tahunya di kuartal 2. Itu udah lewat kan lebarannya baik. Kuartal 2 mah nanti udah kuartal 2 aja, gitu kan. Jadi jangan ya, itu tidak relevan gitu maksudnya kita beli jasa marga sekarang karena misalnya orang mau mudik gitu ya. Itu termasuk misalnya kayak beli RALS karena orang nanti beli baju lebaran kayak gitu itu termasuk gitu ya. Jadi lebih baik pegang sesuatu yang realistis itu tadi kalau nggak laporan keuangan, chart. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang daripada penasaran, kita lihat chartnya jasa marga. Gitu kan, apakah bagus? Nah, ini penasaran juga. Kayak begini. Ngeri deh. Dia pasti kebanting ikut ISG ya. Kalau ISG-nya buluk. Nah, nih jasa marga ini Kak, secara umum dia tuh belum bagus. Lihat MA60-nya, ya masih cenderung mengarah ke bawah ya. Ini di bulanan. Mingguannya, nah mingguannya masih ngarah ke bawah MA60-nya. Ini ngeri kayak begini. Ya, cuma, ini jasa marga ini kemarin membentuk support kuat nih di 3350 gitu kan. Ini garis yang ungu ini. Tapi sekarang udah jebol.
Nih, bulan lalu jebolnya dikit, terus sekarang jebolnya tambah banyak. Sebentar. Nih, bentar, aku ulangin. Jadi si jasa marga ini MA60-nya nih di mingguan itu nunjuk ke bawah gini. Itu artinya downtrendnya masih kuat gitu. Memang dari Agustus 2025 ini dia membentuk kayak mulai menguat gitu ya, membentuk support di 3350. Tapi itu jebol. Bulan lalu kan jebol dikit gitu ya, minggu lalu. Ah, sekarang jebolnya tambah banyak begini. Ini kalau udah jebol begini tinggal jatuhnya doang gitu kan ke bawah. Melanjutkan penurunan gitu ya. Jadi udah dilupakan saja jasa marga. Tidak apa sih momen lebaran tuh nggak ada korelasinya sama apa pergerakan harga saham secara umum gitu ya. Jadi tetap harus pakai analisa yang lebih oke. Raden Mas, 20 itu 20 hari pasar atau bulanan, 60 berarti 3 bulan. Iya, jadi tergantung gini Kak, tergantung kita lagi di time frame apa. Jadi misalnya kayak ini di day. Berarti kalau MA60 berarti 60 hari. Kalau di mingguan berarti 60 minggu. Kalau di bulanan berarti 60 bulan. Gitu ya. Kak nyimpulin MA20 sama MA60 itu gimana ya? Nyimpulin apanya Kak? Kan MA-nya kan udah digambar, kita tinggal baca aja. Gitu. Jadi apa? Tinggal dibaca aja gitu. Mas. Aku mau ngomong apa sih tadi? Aduh, PTRO gimana? Udah lah, lupakan PTRO tuh udah. Lupakan aja, lupakan konglo, lupakan gorengan ya. Jebol-jebol udah ya. Lepas aja PTRO-nya udah ya. Nanti dia ke 4.000 gimana? Ya. Udah. INKP nunggu, Kak. INKP kemarin nih aku masuk pas hijau kecil. Hijau kecil di sini aku pikir udah cakep kan di MA20 kan. Ternyata malah turun lagi kayak sekarang. Jadi saya masih wait and see. Dan semi sebel sama INKP ini biasa kalau habis stop loss kan kesel gitu ya. Jadi nanti kita lihat apakah ada candle bagus besok ya nggak tahu. PK kebetulan double bottom pack itu likuiditasnya jelek teman-teman. Ayo dong. Ya. Ini adalah salah satu saham yang jelek abis red issue. Nih, pack nih ya. Ini saham udah, aduh, udah harusnya nih nggak layak dibahas, ya. Jadi udah likuiditasnya jelek. Nih, candlenya aja nggak ada coba, ya. Kayak begitu gimana? Nah, ini kalau udah kayak begini, ini tuh udah nggak layak dianalisa teman-teman. Mau diapain? Data cuma segini, ya. Ingat kita harus nganalisa paling nggak saham yang 3 bulan stabil likuiditasnya. Ini kan baru-baru stabil, ya kan? Saham kayak begini. Jadi udah ini tuh dijauhin aja saham-saham kayak begini ya nggak worth it sama uang dan waktu kita. Lupakan gorengan, fokus ke dividen dan value investing. Aku juga nggak pro gorengan sih Kak, tapi kalau dividen menurutku juga nggak worth it gitu ya. eh yang menarik apakah aku lagi nungguin eh harta kalau besok ada candle bagus mungkin menarik. Emas juga kalau besok ada candle bagus mungkin menarik. Kak cara analisisnya gimana? Ini pertanyaan yang jawabnya susah ya. Jadi apa ada banyak jadi 3 hal yang harus bentar. Mana-mana. Jadi teman-teman 3 hal yang harus dikuasai kalau kita nggak mau nyangkut di Monas itu ya saya sering cerita gitu kan itu adalah likuiditas saham, tren saham sama support and resistance. Itu harus ngerti tiga-tiganya gitu. Nanti tiga-tiganya itu diaplikasikan untuk membuat sebuah trading plan. Kadang ada orang yang bilang, Kak udah ngerti Kak teknikal tapi nggak ngerti masuknya gimana. Gini ya teman-teman, kalau teman-teman nggak ngerti masuknya gimana berarti belum ngerti teknikal gitu. Kadang aku susah menjelaskan itu ke orang gitu ya. Mungkin hanya karena ya super racing kan narik garis-garis gitu Kak. MA dipasang MA-nya gitu ya. Terus apa
Saya udah ngerti gitu, ada yang ngomong kayak gitu. Jadi, apa, nggak perlu, maksudnya ngerasa nggak perlu ikut kelas saya, which oke, nggak masalah. Cuma yang jadi masalah terus dia nanya, "Tapi nentuin masuknya itu gimana?" Gitu ya. Kalau belum bisa nentuin masuknya, itu berarti belum bisa analisa, Kak, gitu ya, gimana sih? Jadi, itu hanya, apa, topik-topik 3 topik itu tadi, likuiditas, support and resistance, tren saham itu, harus bisa kita gabungin untuk menjadi sebuah trading plan. Gitu ya. Jadi itu kenapa belajar bikin trading plan-nya kalau ikut kelas aku itu di minggu keempat, karena 3 minggu pertama itu persiapan materi-materi dasarnya itu. Nanti di minggu keempat baru tuh seru gitu ya, mikir yang namanya gabungin 3 aspek itu untuk jadi trading plan gitu ya. Bagaimana nganalisa saham dari bulanan, mingguan sampai ke harian untuk bikin trading plan gitu. Itu memang belajarnya harus bertahap gitu ya, dan itu kenapa kayak di private aku ini aku bikin materinya per judul itu gitu ya, dan setiap judul harus ngerjain PR. Itu aku memastikan bahwa jangan cuma ditonton sambil lalu gitu loh, tapi harus benar-benar dipraktekkan gitu. Jadi, yang mau belajar gitu ya, technical analysis bisa, DM aku di TikTok gitu ya, ngikutin ini. Nanti kelasnya 3 bulan pakai video, nanti lebaran kayaknya aku mau bikin banyak materi baru untuk materi ini, apa, di-upgrade lah gitu ya. Sama, ya gitu, modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik, ya. Kalau yang lihat rekomendasiku di channel biru, itu nanti targetnya kalau ikut kelas ini teman-teman bisa bikin kayak begitu. Maksudnya planning kayak begitu untuk diri teman-teman sendiri gitu ya. Jadi, ceritanya tuh kalau di live ini aku tuh mendemonstrasikan apa yang aku ajarin di sini, aku demonstrasikan. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah ikut juga nggak apa-apa sih. Kalau benar-benar merhatiin dari awal sampai akhir dan sering dipraktekin gitu ya. Cuma kadang ya nggak tahu sih, tetap aja, kebanyakan sih yang ikut, akhirnya tetap ikut live-ku untuk ngeraktekin gitu, katanya lebih enak nontonnya kalau udah ikut kelasnya ini karena lebih lebih komprehensif gitu kan, jadi ngerti basic materinya. Katanya begitu ya, tapi ya balik lagi terserah gitu ya. Eee, Pokoknya ditunggu kalau yang mau belajar technical analysis, yang THR udah turun, ya jangan buat baju lebaran doang, kali mau invest ke diri sendiri sok aja. Oke oke, menunggu, apa, DM aku di TikTok. Tidak trading adalah strategi untuk sekarang. Boleh jadi, boleh jadi. Apa, aku bilang tadi tuh kan, menunggu itu juga bagian dari, apa, strategi trading gitu. Bukan kamu nyangkut ditungguin maksudnya menunggu itu ya, tapi menunggu, misalnya momen yang lebih bagus, menunggu setup yang bagus gitu ya. Harus harus lebih sabar, makin kacau balau, marketnya, kita harus makin sabar. Ini apa nih, KOKA AVG 274. Hmm, 274 ketinggian. Ya. Masuknya harusnya di 260. Ini masih ada sih rekomen Koka aku, Kak. Ya, kalau mau masuk sekarang boleh tuh Koka. Walaupun suasana lagi males banget nggak sih masuk saham hari gini. Ya, ini di 254, kemarin planning lamanya itu belum belum jebol sih. Stop loss belum kena, TP-nya belum kena, belum kemana-mana. Kira-kira gitu, ya. 274 ya rada ketinggian sih, Kak. Harusnya di 250-an. 25, 260. Ya udah, tinggal ditunggu aja bisa pakai apa planning ini. Planningnya ada di channel biru ya, lihat di layar tuh ada tulisan ke channel biru boleh. Langsung aja Kak Yeski ke depan gimana Mbak Anggi? Hai Kak Esther. Kak, target sehari analisa berapa saham? Analisa tuh nggak ditargetin sih Kak. Kalau dulu aku, nih mau tahu bagaimana aku dulu memulai. Dulu aku waktu awal belajar analisa, apa, aku bikin list, eh, isinya LQ45, tiap hari aku bukain semuanya. Jadi kayak tren, itu 45 saham itu aku liatin trennya satu-satu. Di apa kadang di daily, di weekly, di mingguan, apa di bulanan, semua aku liatin. Itu satu-satu setiap hari gitu ya. Nanti support and resistance juga begitu. Aku tarikin satu-satu semuanya eh kayak begitu. Jadi yang bikin kamu bisa latihan itu adalah ya kamunya latihan, bisa nganalisa itu adalah kamunya latihan. Latihan tuh nggak cuma satu udah. Nah, itu kayak apa ya, kayak keahlian gitu loh, Kak. Makin kamu, analisa makin tajam, makin berbuat kesalahan banyak, nanti makin tahu, "Oh, ini kemarin gue begini, bla bla bla," segala macam. Jadi nggak ada itu pertanyaan sehari target analisa berapa saham, gitu ya, itu tergantung kitanya. Kalau saya kan karena memang jadi host live kan, akhirnya kan analisa banyak saham kan karena teman-teman nanya, gitu ya. Tapi kalau, buat saya pribadi, saya seringnya lihat rekomen dari sekuritas.
Loh, Mbak, lihat rekomendasi sekuritas? Iya, dipakai aja kode kode sahamnya ya. Saya nggak bilang saya telan bulat-bulat, cuma buat ide untuk apa, untuk ngelihat trading plan, nyari ada yang bagus apa enggak, saya biasanya ngelihat rekomend sekuritas atau dan, ding, bukan atau dan. Top gain, top loser itu biasanya saya liatin saham-saham yang lagi nge-in apa. Bukan berarti beli, cuma dilihat doang gitu ya. Tapi itu untuk ide-ide saham-saham yang lagi banyak bergerak di market itu apa aja. Tentunya nanti trading plan-nya aku bikin sendiri. Jadi setiap eh, trading plan-nya akan unik karena saya bikin sendiri. Kira-kira begitu, oke? Apa nih WIM? WIM aku masih pegang WIM. Ya menurutku masih bagus kok WIM kalau mau masuk. Nih carilah saham-saham yang apa uptrend gini ya. Aduh, sudah lagi flu ya ISG-nya begini, sedih lah. Oke, WIM kalau yang mau masuk itu rada ketinggian sih. Masuknya di 1920-an, Kak, ya. Dari kemarin-kemarin kalau hari ini ketinggian rada ketinggian sih mungkin harus rada pelit. Udah lagi zaman hari gini zaman susah. 1930 ya. ISG ke depan gimana? Udah dibilang ISG ini apa? Koreksi normal sudah 3 bulan kan. Ini bagus. Biar market kita lebih sehat gitu ya koreksinya. Nah, cuma walaupun bagus kan mengesalkan karena secara jangka panjang bagus, tapi kan kita hidup di jangka pendek gitu ya. Pada saat trading ini tidak mengenakan. Itu memang yang harus apa kita harus handle sebagai trader ya harus dihadepin kayak begitu, ya. Aku masih menunggu ada candle hijau, Kak. Karena nggak mungkin kita koreksi terus tidak ada pantulan gitu ya. Pasti harus ada technical rebound, ditunggu aja. Ya, jelek-jeleknya paling technical reboundnya habis lebaran gitu kan. Jadi makanya santai aja gitu ya, jangan jangan dipaksain masuk kalau emang lagi nggak nyaman psikologinya, ya udah amatin aja posisi yang kalian punya sekarang, eksekusi sesuai plan, atau mau bersih-bersih konglo, saya udah bersih-bersih konglo gitu kan, sisanya saya wait and see. Nunggu apa bagusnya gimana. Walaupun saya udah ngelihat beberapa yang bagus sih. Kayak tadi aku sebutin kan emas. Ini kayaknya menarik buat masuk nih. Baru bilang suruh nunggu tapi aku pengen beli. Emas. Terus apa? Apa lagi? eh Harta. Nih, harta juga menurut aku menarik ya. Jadi ya lihat nanti kayaknya sih saya beli karena grafiknya cakep. Kayaknya saya nyari-nyari yang grafiknya mirip WIM. Ini kan WIM juga cakep grafiknya tuh. Dari tadi kan mirip tuh grafiknya ya, uptrend di harian. Kalau kemarin kita nyoba bikin planning di mingguan tuh stop lossnya pada dalam semua karena pakai grafik mingguan jebol lagi kan si konglo-konglo itu. Ya kasihan deh. Dewa average di 510 tadi serok tapi kalau masih turun aku sell apa hold? Kalau menurut saya stop loss Kak. Aku dibilang suruh bersih-bersih konglo malah beli Dewa. Ya. Saya habis bersih-bersih konglo tadi. Kakak 410 apa 510 seroknya? Ya. Ini kan harga kan 410 sekarang. 510 mah udah lama kali. Kemarin kali ya. Gitu. Kalau saya sedang menghindari konglo dan apa? eh konglo dan gorengan. Iya nih info menarik, cuma belum dapat ininya Kak. Entry-nya tuh gak ngenakin Inko itu. Jadi gini, Inko itu Kak, nih 7.500-nya tuh kuat. Nih ya, 7.500-nya kuat. Jadi kita kalau bikin planning harus TP sebelum garis biru ini. Ini resisten kuat bulanan. Gitu ya. Sekarang kalau kita lihat mingguan ya, nih dia di sini. Oke, ini cukup bagus. Sebenarnya bisa kita bikin begini kan. Beli di sini, stop loss di bawah, TP di atas. Tapi ini udah kayak nyundul-nyundul banget ke mana? Ke resisten apa 7.500-nya saya males gitu. Udah deket-deket terlalu deket kayak gitu males saya. Makanya tidak tertarik sama Inco. Nih. Yang nafsu-nafsu to the moon begini nih bahaya ini. Mana-mana besok to the moon. Nah ini. Kemarin juga pada bilang CBRE to the moon. Nih lihat, kita lihat dulu CBRE-nya. Besok naik. Enggak juga tuh hari ini ya. Biasa baik gitu kan. Ya. Hari ini malah loh. Hari ini malah minus ya 10%. Jadi hati-hati sama saham-saham kayak begini ya.
Jadi udahlah, jangan percaya to the moon kayak begitu. Kita nganalisa yang realistis aja, yang real di market bagaimana datanya gitu ya. Sekarang kita lihat ya, ASPR. Ayo, ayo, mana ASPR-nya? Tuh, kayak begini. Ah, aku takut sih Kak, lagi kayak begini lah. Ini gorengan juga ini pasti. Eh, habis IPO ini ya. Terlalu agresif Kak, takut lah. Ya ini udah ketinggian masuk di sini. Mungkin kalau mau masuk sih kemarin ya di sini. Cuma pasti aku nggak masuk juga, takut saham lagi kayak begini. Balik lagi aku mau fokus beli saham-saham yang worth it aja gitu ya, yang pergerakannya lebih stabil. ITMG lihat. Tadi aku jualin klien di 28.000 ITMG nih. Nah, ITMG ini sebenarnya dia lagi sideway kan, Kak. Nih, sideway, supportnya di bawah sini. Ini sekarang lagi di resisten. Jadi jangan dikejar ya ITMG ini. Menurut aku itu di resisten. Nanti kalau beneran breakout baru kita analisa ulang. Nih, ya. Sekarang ini harusnya udah area-area takut deh. Tuh ya, area apa? Area resisten. Tunggu aja untuk ITMG sih, saya masih wait and see. BBCA Kak, soalnya target gue 4.000 5.000. BBCA masih turun lagi. Kalau mau nunggu di 5.000 ya sok aja. Ya. Sekarang sih belum ada tanda-tanda naik sama sekali Kak BCA itu. Minyak batu bara gimana? Ya nggak gimana-gimana. Minyaknya kan naik, batu baranya naik. Tapi kita kalau beli saham kan nggak cuma ngelihat harga komoditas Kak, harus ngelihat apa? Harus ngelihat posisi di saham tersebut gitu ya. Grafiknya yang saham itu. Ini akunya kurang kecil kali ya, sering ngalangin. Kecilin. BNBR nggak boleh beli ya. Aduh, itu lihat Vitiku itu yang saham-saham pembawa malapetaka. Nggak boleh beli saham kayak BNBR gini ya. Likuiditasnya jelek begini nggak boleh beli. Nggak boleh beli ya. Hmm. ESA tadi udah dibilangin ESA ya, belinya di 650. Nih, belinya harus deket apa garis hitam ini karena itu apa supportnya di situ ya, supportnya agak miring gitu jadi namanya trend line kalau kayak begitu ya. Nah, ini di 650 lebih bagus. Kalau di sekarang itu harga sekarang nih di sini ini tempat jualan bukan tempat beli ya, nggak boleh beli ESA, nggak boleh beli ESA. Bufa kak besok lanjut naik atau turun, nggak boleh beli Bufa. Hindari saham yang mau right issue, saya nggak suka. Hmm. Cut loss 4 saham masing-masing 30% kok sakit ya Kak? Iyalah, ya. Saya juga apa cut lossnya segitu tadi 25%-an kayaknya. Tapi harus dilakukan karena saya percaya ke depan akan lebih buruk. Jadi harus ambil keputusan sekarang. Nah, itulah yang bikin trading itu susah. Ya, mengambil keputusan-keputusan sulit di waktu yang sulit kayak begini. Gitu. Kebanyakan orang mentalnya nggak kuat sebenarnya di saham itu urusannya mental, bukan apa ngitungnya susah gitu. Itu kan bahkan ada GPT kan. BSSR. Aduh udahlah Kak, lupakan saham beginilah. Ya sebenarnya BSSR ini sekarang ini di support nih. Ya ini area support lah ya di 3.900-an. Kadang ditarik ke atas gitu. Tapi dia tuh harganya masih ditahan MA60-nya gitu ya. Ini MA60-nya di 4.000. Menurut aku sih nggak worth it gitu ya. Sekarang ada di 3.900, terus trading cuma mau ke 4.000. Menurutku nggak worth it si BSSR ini. BBRI Kak, aku masuk 3580.
BBRI 3580. Oke, Kak, cukup bagus entry-nya. Kak Sopo Kai. Driani, ya. BBRI ini lagi sideways, Kak. Ya. Range-nya 3.500 sampai 4.100. Tidak terlalu besar sih, range-nya cuma 600 ya. Aku pribadi tidak terlalu suka saham-saham yang lagi sideways kayak gini, Kak, cenderung aku hindarin. Ya, tapi kalau mau bisa ya bisa digunakan misalnya beli di bawah sini dekat-dekat 3.500 nanti jualnya di dekat-dekat 4.100. Ya, teorinya, tapi biasanya sih susah gitu ya. Saya kalau sideways tuh udah males apalagi sideways-nya dekat begini range-nya tuh aku paling males. Karena biasanya nggak kemana-mana juga sebenarnya harganya. Pegas, ayo Pegas. Ini Pegas punya lagi, ya. Ah, lihat Pegas, lihat besok Kak. Kali ada candle hijau itu di sini bisa buat entry masuk ya. Kali tunggu aja. Aku udah beli lagi nih Pegas. Belinya di atas sini. 2.400. Harusnya cut loss. Tapi belum ku cut loss. Tadi nggak lihat. Udah pingsan cut loss bersih-bersih konglo. Jadi nggak ngeliatin Pegas. Ya. Pegas wait and see aja buat yang belum masuk. CDIA. Ini teman-teman CDIA udahlah move on, move on. Nggak usah beli CDIA. Ya, ini tambah buruk, tambah buruk. Nih, estimasiku CDIA ke 400 di sini. Untuk gap. Ya, ini di 845 sekarang. Jadi udahlah, lupakan CDIA ya. Nggak boleh beli CDIA. Bufa udah, Bufa lupakan Bufa ya. Yang mau right issue udah, di skip aja, di skip aja. Apalagi PTRO besok gimana? Nggak ada ngomongin PTRO ya. Udah, bersih-bersih konglo dan bersih-bersih gorengan. Nih, PTRO begini nih udah menuju 4.000 4.000. Ya, ini support support berikutnya 3.800. Nah, kira-kira itu. Menuju itu si supportnya, si PTRO-nya ya. Jadi udah di skip aja PTRO. Kak, Bumi AVG 290 saya enggak ya udah minus 26%. Saya stop loss, Kak. Ya. Aku lepas hari ini lepas Bumi, lepas Dewa. Kayaknya minus 25%-an semua, cut loss 25%-an semua. Ya. 290 ya mirip-mirip Kak. Aku sih masuknya kayaknya di 260-an Buminya. Intinya aku udah lepas Konglo, udah lepas yang eh ini si siapa? Si gorengan-gorengan ini udah aku lepas semua. Mau nungguin apa yang masuk di apa align sama perang-perang ini aja. Energi sama basic material. PPRE masih belum menarik ya. Nggak boleh beli PPRE. Masih belum menarik. Ini nggak bagus PPRE-nya. MDKA. Udah berapa yang add aku pengen lihat? 64. MDKA. MDKA mah gitu deh. Naiknya heran ya. Kok apa buyback ya MDKA ya? Menarik sih Kak ini MDKA. Nih, pakai harian ya. Apa beli ya MDKA ya? MDKA dicatat. Nanti kalau apa aku jadi bikin plan aku kasih di channel biru ya MDKA-nya. Oke, oke. Jadi yang kayaknya bagus tuh MDKA, harta, emas. Gitu buat entah buat besok entah buat lusa. Tapi lagi kayak begini ya SG-nya bikin sakit perut gak sih? Tenang, tenang. Ya, jangan panik, jangan panik. Oke. Jadi gitu teman-teman ya. Lagi kayak begini market kerasa banget kemampuan analisa tuh dibutuhin. Bahkan kadang bisa analisa kayak saya aja sakit kepala apalagi nggak bisa analisa ya. Sungguh nggak enak kita trading di market itu di ombang-ambingkan sama kata orang, siapapun termasuk apa kata saya gitu ya. Yang paling penting kalau di market itu apa kata diri sendiri. Makanya kitanya harus di-upgrade gitu ya. Kalau yang nggak mau belajar analisa atau ngerasa bisa belajar analisa tapi nggak ngerti masuknya di mana itu tolong apa ya eh, belajar-belajar lagi lah gitu ya. Yang misalnya mau belajar sama aku bisa ke private akun ya, kelasnya pakai video
buat yang kerja bisa karena fleksibel gitu ya, ada PR-nya harus dikerjain. Karena aku ngasih materinya tuh kalau udah setor PR baru aku kasih materi berikutnya. Kenapa sih Kak nggak dikasih aja materi dari awal sampai akhir? Karena kalau cuma dikasih dari awal sampai akhir, dengan asumsi itu ditonton, biasanya udah lewat gitu aja. Nanti giliran suruh ngerjain PR, apa tadi gitu ya. Jadi memang lebih efektif kalau di-drip di satu-satu gitu ya. Jadi kita kasih berdasarkan progres masing-masing orang. Tentunya semua tergantung gimana effort teman-teman gitu ya. Kayak les bahasa Inggris saja, nggak semua orang les bahasa Inggris terus bisa bahasa Inggris kan. Kenapa coba? Ya karena effort kitanya masing-masing kan. Gurunya mah pasti bantuin kan gitu loh. Ya, jadi tolong benar-benar berkomitmen kalau beneran mau ikutan gitu ya. Ini kelasnya 3 bulan, terus buat yang udah serius modalnya minimal 10 juta lebih banyak lebih baik. Apa bisa DM aku di TikTok ini ya. Sok aja. Nanti kita ngobrol abis live ini. Ya, terus buat yang mau rekomendasi aku kasih gratisan ada di channel biru aku itu. Ya, dibaca aja tuh ada tulisan biru di atas link. Masuknya dari link di profile TikTok aku. Oke, di situ aku sharing juga portofolio aku yang buat publik gitu ya dengan segala plus minusnya gitu ya. Nanti ini kayak aku habis stop loss ini nanti pasti kalian lihat laporannya merah merona semuanya. Jadi semuanya benar-benar dibuka nggak yang diliatin apa diliatin ininya doang, cuannya doang, kadang lotnya ditutupin bla bla segala macam. Aku nggak suka sih yang gitu-gitu terus terang. Jadi aku pengen orang tuh punya ekspektasi yang real tentang market itu gimana, trading itu gimana. Karena trading itu susah. Kalau gampang semua orang kaya dari trading gitu kan ya. Jadi apa? Biar yang masih berpikir ke cacing-cacing naga-naga tolong bersegera belah bertobat gitu ya. Jadi cacing-cacing naga-naga tuh kan all in ya. All in itu adalah nggak salah satu kesalahan terbesar dalam trading itu adalah all in. Udah gitu all in-nya ngaco lagi gitu kan. All in BCA aja itu salah apalagi all in-nya di saham yang iplik-iplik gitu ya. Jadi tolong segera bertobat teman-teman. Oke. Mirai udah dibukukan ya Kak? Enggak kok gitu loh. Jadi itu banyak yang ini saya bukan belain mantan kantornya, cuma ngomong aja yang realistis. Apa, saya juga punya akun Mirai soalnya gitu. Jadi itu bukan Mirainya dibekukan, dia ada kasus lama karena ya CEO-nya lah waktu itu ngedilnya bagaimana gitu ya. Itu yang jadi alasan tuh itu gitu. Dan sebenarnya yang value apa berapa T itu segala macam itu dihitung dari jumlah saham itu di di harga tertingginya padahal sekarang harganya nggak segitu. Jadi banyak ya medianya banyak lebay lah gitu ya. Tapi tentunya saya ngerti kalau teman-teman cukup pakai Mirai. Saya sih bukan belain Mirai enggak, saya aja nggak trading di Mirai. Cuma masuk kalau mau keluar lebih nyaman ya sok aja gitu kan. Tapi nggak perlu ketakutan yang gimana lah gitu ya. Itu biasa kok terjadi apa case di sekuritas gitu ya. Ingat OSO? Ada yang udah dimakan waktu OSO ditutup. OSO tuh sekuritas itu ditutup kapan ya? 2-3 tahun lalu. Sekitar apa? Jadi kan apa? Duit kalian nggak apa-apa kok gitu. Misalnya amit-amit ya Bang Bayi. Enggak ini nggak ada apa-apa Mirainya. Cuma misalnya ada apa-apa toh uang kalian kan di RDI bukan di Mirai. Gitu. Itu yang perlu diingat gitu ya. Kayak waktu di OSO itu apa? Aku kebetulan bantuin ada nasabah gitu kan punya uang di OSO. Terus OSO-nya ditutup. Itu akhirnya uangnya apa sahamnya dipindah ke sekuritas dia yang lain gitu. Jadi nggak tahu-tahu hilang, jebret hilang gitu enggak. Ya itu akan ada kalau toh ada apa-apa ada mekanisme yang bisa diurus sehingga eh, apa aset kalian tuh balik lagi gitu. Maksudnya tetap jadi milik kalian. Begitu. Fee-nya berapa Kak? Pengen tahu. DM dong ya. Aku nggak enakan. Masa ngomongnya di live gitu ya. MDK dan emas satu grup ya. Iya itu per basic material semua. Apa? eh temenan gitu ya. Oh ini ya anak usaha itu. Oke oke. Kak gimana ISG portnya merah semua? Iya sama saya aja habis bersih-bersih apa bersih-bersih konglo sama apa tadi? Konglo sama apa gorengan? Ya, cut loss beef di Bufa sama Dewa. Karena aku pengen uangnya nanti buat beli yang lain. Dada, ya Allah, masihlah ada yang nanya dada, subhanallah ya. George Manulang tolong ya, tolong segera bertobat teman-teman. Yang menanyakan saham-saham tidak liquid seperti Dada ya Allah. Ini semoga nanya bukan karena punya. Ya saya bersedih sekali sama semua orang yang punya Dada kayak begini. Ini murni kena prank market kayak begini ya, dikerjain market doang. Nih, saham yang sampai nggak ada candlenya kayak begini tolong jangan dibeli ya. Ini dah, aduh lah ngelihatnya aja ngenes kayak begini mau diapain coba? Ya, jadi tolong sudah di skip aja saham-saham kayak begini ya, Kak. Oke? Nih boba nih aku penasaran. Widih.
Boba ini Kak, ini saham seperti biasa yang aku bilang, kalau wicknya, shadownya, buntutnya panjang-panjang kayak begini nih biasanya saham yang sering dibanting-banting gitu ya. Jadi kalau kamu meleng, dia tahu-tahu udah dibanting gitu ya sehari. Apa nih, kalau nggak percaya kita lihat hariannya tuh. Ya, hari ini aja dia banting nggak kira-kira tuh ya. Matanya ke sini nih, matanya ke sini, lihat ke sini. Ya, tuh. Ini hari ini hanya aja triple dua ya, pembukaan di 168. Jadi maksudnya ditarik ke atas terus dibanting ke bawah. Ini aku nggak suka Kak saham-saham kayak gini ini bikin sakit kepala ya. Nih, jadi hari ini itu yang aku lingkarin gitu ya. Apa pembukaannya di 168 dibawa ke atas triple dua, close-nya di 173. Itu berarti ditarik ke atas terus dibanting lagi. Yang kayak begini-begini nih dihindari Kak. Kalau aku sih males sama saham-saham kayak gini. Udah balik lagi ISG-nya lagi jelek, ayo kita lebih apa pemilih lagi untuk milih saham-saham apa yang layak masuk portofolio kita. Lupakan lupakan Konglo, lupakan gorengan. Kalau menurut aku ini masih termasuk gorengan iplik-iplik ya. eh Tidak, kayaknya ini nggak masuk bursa mana-mana kan. Maksudnya nggak masuk indeks mana-mana kan si si Boba ini. Coba aku penasaran. Chat GPT mana? Nanya. Boba masuk indeks apa ya? Sekarang tuh ngecek gampang kok teman-teman gitu ya, apalagi ada ChatGPT tuh. Nih, Boba saat ini tidak masuk indeks besar utama di BI, tuh kata si ini. Boba tidak masuk IDX 30, LQ45, IDX 80, Kompas 100. Ya, jadi ini apa? Saham eh saham iplik-iplik balik lagi ya. Udah dihindarin aja saham kayak begini ya. Yes, dia lagi kacau. Bukan lagi kacau sih, maksudnya lagi koreksi tajam gitu kan. Udahlah, lupakan saham-saham kayak begini. Kita nyari di saham-saham yang apa? Yang lebih berkualitas. Hari ini turun tuh kenapa ya Kak? Karena perang atau karena peraturan BI baru-baru ini? Kayaknya gara-gara perang deh Kak. Masih apa? eh masih ya masih tema-tema itulah. Lumayan tadi copet 7% PTRO. Ya yang mau nyopet nggak apa-apa. Hati-hati kalau nyopet ya. Kalau nyopet itu yang namanya copet hasilnya sedikit kalau ketangkep digebukin gitu ya. eh Kalau fundamental perbankan masih cocok nggak? Maksudnya masih cocok gimana Kak Ian? Jadi secara fundamental itu perbankan tuh memang cakep-cakep kan gitu ya. Tapi secara momentum tuh belum ada yang bagus gitu loh Kak. Tadi kita lihat juga sektornya di keuangan juga masih sideway, belum kemana-mana. Jadi ya dengan sangat menyesal itu belum apa ya, banking itu belum ada apa titik cerah lah gitu ya. Nih, contoh saham lain yang harus dihindari nih, coal ya. Ini lihat, tadinya nggak liquid, terus dibikin liquid per 1 Desember. Sudah 3 bulan. Ya, biasanya aku mau nganalisa yang 3 bulan udah stabil likuiditasnya, aku analisa gitu. Tapi sekarang dengan keadaan kayak begini, udahlah, lupakan saham-saham kayak gini. Ini juga trennya jelek ya, habis jebol support lagi di 70. Udah harganya cuma 67, udahlah. Ya, lupakan saham-saham yang kayak begini, kita fokus ke saham-saham yang lebih berkualitas, oke? Iya itu soalnya kemarin ramai katanya anti badai Kak ISG anjlok dia tetap di 50 katanya. Iya di 50 maksudnya nggak gerak-gerak kan jadi anti badai gitu mau mau diapain juga. Kak Ilham, Wim, aku masih pegang Kak Wim. Udah direkomend di channel biru ya si Wimnya ini. Kalau mau masuk sebenarnya 2000 agak ketinggian Kak. Aku masuk ke di 19 kayaknya 1950 deh aku masuk. Ya sekitar itu. Ini sih rekomen aku di 1950-an juga ya. Jadi ya besok antri di bawah dikit lah buat masuk WIM. Ininya ada di channel apa? Planningnya ada di channel biru. Energinya udah nutup gap Mbak. Iya betul. Kak average ya. Energinya tuh memang sudah nutup gap Kak. Setuju. Ya, udah nutup gap. Terus ini lagi nunggu kalau ada candle hijau Kak di sini mungkin aku mau masuk. Ya, jadi nunggu 1 2 hari ini ngarep nunggu ngarep ya. Habis rada-rada gimana gitu ya ISG-nya kayak gitu jadi mau cepet-cepet masuk tuh trauma. PTRO Bu Guru enggak, udah PTRO lupakan, ayo PTRO lupakan ya. Udah PTRO Dewi
Raja, Dewa, Bumi udah lupakan ya udah. Kayaknya dia menuju 3.800, oke? Terus apalagi tadi? Oh, tadi ada yang nanya Raja ya. Saya penasaran juga pengen lihat Raja. Kayaknya sih dia breakdown juga. Dulu chartnya mirip soalnya sama PTRO. Nah, ya ini Raja menunggu waktu aja kayaknya. Untuk ke 3.000. Udahlah nggak usah dibeli lah. CYBR. Eh apa? Fokus ke saham-saham yang masuk indeks teman-teman, yang masuk indeks apa LQ45, indeks 100, Kompas 100, sorry. IDX 30 yang kayak gitu-gitu ya. Jangan nanya listnya apa gitu ya. Nyari di apa di chat GPT aja ada gitu ya. Karena ya siapa juga yang mau nyari kayak begitu. Maksudnya bikin list kayak begini nanti dikasih list nggak dibaca, susah netizen mah ya. Kayak gitu dicari aja sesuai kebutuhan masing-masing. Entry berapa energi Kak? Belum ada Kak. Balik lagi aku masih nunggu candle konfirmasi untuk energi ya. Pengennya dia ada candle hijau. Nih, candle hijau kayak ini nih kayak gini. Nah, gitu ya. Harusnya cakep. Mari kita tunggu. Sico, SICO. Sico ini paling gorengan nih. Buntutnya panjang-panjang begitu, hati-hati. Oke, ini. Kakak kalau mau masuk Sico mungkin di 130, Kak. Aku pribadi suruh masuk nemenin sih kagak mau ya. Ini cuma ngeliatin teknikalnya doang. Menurutku entry point yang bagus di 130. Dapat syukur, nggak dapat ya udah. Ya, saham ingat buntutnya panjang-panjang kayak begitu saham tuh kan banting ya kalau meleng. Nih lihat tuh. Kalau meleng biasanya nanti udah dibanting lagi di bawah. Saya nggak suka saham-saham kayak gini, bikin deg-degan. FUTR lupakan ya, udah FUTR lupakan. Tapi aku masih punya Bumi waktu pas kelas MSCI bagus juga tapi gimana Kak dibilang suruh bersih-bersih kok tanya gimana. Ya. Saya sih udah semua Kak yang apa Konglo sama gorengan. Ya, aku mau fokus ke saham-saham yang masuk indeks biar lebih tenang. Apex kenapa ya kok makin turun tajam? Apex tuh kalau nggak salah udah di atas deh. Nah, Apex ini saham apa? Saham ini juga nih, saham sadis juga nih ya. Ini sahamnya itu masih apa? Harganya ditahan MA20 bulanan. Ya, harganya masih belum menarik menurut aku. Ya, turun ya memang dia turun, koreksi ya. eh Mungkin menurutku nggak menarik lah buat dibeli Apex Kak, udahlah. Ya, move on aja. Ini kan juga saham-saham yang banyak digoreng kemarin kan. Udah lupakan yang gorengan, lupakan. Hai. Apa tolong fokus ke saham-saham yang lebih berkualitas ya yang masuk IDX, oke? Yang masuk indeks maksudnya, sorry. Apalagi nih, Pani. Pani juga nggak tahu nih. Aku tuh bikin planning Pani kan kita ada planning Pani di channel. Tapi aku nggak beli sih. Kena ya stop lossnya ya kemarin ya. Nanti udah dicatat. Ini CBDK gimana? Aku punya nih CBDK nih. Walah. Wow, CBDK. Wah, besok stop loss lagi nih gue. Entahlah besoknya stop lossin apa aja. Ya, nasib ya sudahlah. Emang lagi zaman gak enak. Bumiku tapi minusnya banyak ah, pastilah. MSCI kan kemarin masih tinggi buminya, 400-an mungkin ya. Kan nih ngedrop MSCI sekitar ini. Paling nggak di 300-an, 320 ya. Ya resiko Kak. Aku sih kemarin yang aku cut loss ini kemarin bukan beli yang MSCI dulu. Udah beli yang baru, beli awal Maret ini. Ya jadi maksudnya harga-harga baru lah, bukan bukan dosa lama waktu MSCI masih ke bawah-bawah gitu, enggak. Ya, emang nggak enaknya kalau nggak ada plan atau apa nggak mau cut loss tuh gitu Kak. Ya,
Jadi maksudnya momennya udah kapan, harganya makin jelek, kita masih ke bawah yang dulu karena dulu ngarepnya mantul tapi ternyata nggak mantul. Gitu kan. Kayak saya juga sebenarnya kemarin kan ngarepnya itu kayak misalnya nih kenapa beli cuan, ya. Menurut aku kemarin cuan itu udah kuat posisinya ya. Kita udah pakai grafik mingguan. Nih lihat. Ya, dia udah bertahan 1 bulan di sini di atas MA60. Jadi sudah cukup hati-hati lah aku pikir akunya gitu. Tapi ya namanya market ternyata jebol gitu kan ya udah di stop loss. Gitu. Dan yang maksudnya yang konsep kayak begini, kita mantul di MA20 atau MA60 di mingguan ngarep mantul itu banyak banget kemarin. Ya, semua saham yang gorengan, yang konglo tuh semua polanya kayak begini gitu ya. PTRO, Bumi Dewa, BIF, CSIS, Cuan. Banyak banget pokoknya ya. Jadi itu kenapa suruh aku bersih-bersihin karena chartnya sama semua. Jadi dengan kemarin PTRO-nya jebol kan gitu loh. Terus Dewanya juga kena kemarin gitu kan. Aku pikir ya udahlah ngapain ngarep-ngarep itu yang sejenis-sejenis di kick aja semua gitu kan. Biar kita start fresh gitu ya. Itu tinggal energi itu kayaknya kedorong walaupun gorengan kedorong sektornya lagi bagus kan. Jadi apa dia tetap naik. Yang lain-lainnya coba bumi kan juga batu bara ya. Tapi tetap aja buluk. Mau diomong apa kek. Padahal kemarin udah heboh-heboh yang Anthony Salim lah, yang ini, yang itu. Udah dibilang jangan terlalu excited sama berita-berita begitu ya. Nih, Itma. Waktu itu nih juga cuan nih aku Itma nih. Tapi ini di resisten, Ya ini sih naik terus ya. Susah bilang resisten dong, jebol terus. Tuh Itma juga menarik tuh, apa beli Itma lagi ya? Kemarin aku TP tuh Itma. Soalnya grafiknya masih cakep tuh lihat. Ya kayak grafiknya WIM. Nih aku nyari yang grafiknya gitu-gitu aja deh mirip-mirip. Kita trading cemen, trading cemen. Ya, oke oke. Eh, Oil masih oke diambil nggak Kak? Medco dan lain-lain masih nunggu Kak. Mau teknik garis gimana pun kayak gini market nggak guna, hehe. Nggak guna tuh maksudnya gimana? Ya, jadi gini, apa? Narik garis itu bukan berarti kalau kamu narik garis lalu TP itu nggak begitu ya gitu. Jadi yang namanya nganalisa itu tetap ada salahnya. Dan itu adalah bagian dari mekanisme market gitu loh. Memang begitu. Itu kenapa ada winning rate dan winning rate itu nggak harus 90% gitu ya. Winning rateku aja cuma 60%. Kenapa masih overall masih cuan portofolionya? Karena kita punya money management pada saat stop loss itu misalnya rugi 100.000 pada saat TP itu kita harus ngincernya 150 sampai 200.000. Itu kenapa ada risk and reward ratio gitu ya. Jadi narik garis tuh hanya sedikit dari banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika bikin apa bikin trading plan gitu ya. Inco AVG 6.400. Ya 6.400 sih nggak rendah-rendah banget sih Kak. Inco ini jadi resisten all time high-nya itu di 7.500 Kak, ya. Dan bulan kemarin udah kena, sekarang koreksi. Ini kalau lagi kayak begini Kak, baiknya dihindari, jangan beli saham yang bulanannya lagi kayak begitu. Karena uh, nyenggol atapnya, atap all time high terus dia langsung turun tuh biasanya bahaya sih. Ya, itu bukan momen yang bagus buat masuk. Kalau 6.400 mungkin masih kejemput sih. Ini ngarepnya kali bisa naik gitu ya. Masih bisa. Tapi yang jelas diperbaiki lagi cara masuknya. Ini kayak MBMA. MBMA ini tadinya aku sempat berharap dia break resisten all time high, ternyata nggak juga. Ya aku nggak ada data. Oh ngambek dia. Ngambek dia, biarin aja. Itma enaknya ngantri di berapa? Nggak tahu nih, aku belum lihat lagi ngantrinya. Kak, aku tadi dapat 8875 INKP. 8875 pas closing ya. Aku sih INKP kayaknya masih lihat besok ada candle bagus nggak ya? Candle hijau gitu. Harusnya di hold aja sih Kak, nunggu aja besok lihat gimana. Selamat berbuka puasa. Iya, belum. Apa? Apa di 16 di Jakarta. Maghribnya. Back to fundamental berarti ya Kak.
Back to fundamental tuh gimana maksudnya? Kalau saya memang nggak pernah ngitung pakai fundamental sih Kak ya, tapi maksud saya beli saham yang apa lebih bagus kualitasnya yang masuk indeks. Karena biasanya yang masuk indeks itu kan diawasi sama BEI gitu ya, diupdate setiap berkala lah 6 bulan sekali gitu ya. Jadi kayak LQ45, IDX 30, terus apa lagi? JII gitu ya, JII 70 yang kayak gitu-gitu. eh Back to fundamental lihat BCA update. Jadi maksudnya gitu, intinya aku mau balik ke saham yang lebih stabil gitu ya, yang masuk indeks tuh biasanya relatif lebih bagus. Oke? Itu kenapa candlestick kan apa tadi aku mau ya intinya gitulah ya. Jadi kurangi dulu konglo sama gorengan gitu ya teman-teman. Kita sudah cukup batuk-batuk dengan gorengan gitu ya, dengan market yang lagi kayak sekarang. Oke, so siap-siap buka puasa. Terima kasih dari saya. Jangan lupa yang mau belajar technical analysis bisa ini info apa DM aku di TikTok nanti aku bales habis ini. Terus buat yang udah serius kelas 3 bulan, terus modalnya minimal 10 juta lebih banyak lebih baik ya. Momen THR jangan kalau yang mau invest jangan beli baju doang gitu ya, sok ditunggu. Oke, yang mau rekomendasi di channel biru itu paling nanti aku update eh, update apa banyak abis cut loss tadi aku bersih-bersih dan segala macam nanti aku share di sana. Hopefully sih insight-nya bisa menarik di channel biru itu ya. Biar biar realistis gitu. Maksudnya emang orang kadang trading cut loss banyak gitu kayak aku hari ini gitu kan terus sakit kepala. Itu adalah bagian dari cerita trading yang harus dihadepin gitu ya. Jadi biar apa ekspektasi newbie itu realistis aja ke market ya. Kira-kira begitu. Bye bye. Ditunggu apa yang mau DM TikTok ya. I'll see you tomorrow. Okay, bye.